while in fog patches and showers early Friday, but improving. Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan sekarang saya cuma mau bikin video sharing. Making a video. Again. Please. To down this one time. One time. Just this one, okay? Okay. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan hari ini saya mau sharing-sharing tentang kondisi di New York sesuai request. Jadi gimana sih media-media tentang Amerika kan heboh banget gitu ya. Dan gimana sih kondisi di New York gitu? Finish your pizza. I know in Jakarta. Anak saya lagi libur spring break, jadi jangan sit there. Jadi gimana sih kondisi di New York gitu kan, dan apa yang saya lakuin gitu. Alhamdulillah anak saya sekolahnya itu sekolah anak saya itu deket rumah gitu. Jadi saya kan setiap hari harus ngantar anak sekolah kan. Saya kan harus ngantar anak saya sekolah kan setiap hari. Jadi karena deket ya, dan lingkungan rumah saya ini kayak rumah dan agak sepi gitu. Jadi ya insya Allah Bismillah saya sih ngerasa tenang di sini gitu. Minta doanya tetap kan, kita harus tetap jaga-jaga dan terus berdoa. Dan gimana kalau keluar? Saya kan sering banget keluar gitu untuk groceries, dan saya kan ada catering kecil-kecilan, jadi saya juga suka antar makanan gitu, beli-beli bahan makanan gitu. Gimana? Kalau boleh jujur, akhir-akhir ini saya 2 kali ngalamin diteriakin sih. Alhamdulillah nggak fisik lah ya. Jadi diteriakinnya itu ya mungkin karena saya udah takut sendiri gitu. Saya takut sendiri dan saya selalu ngehindarin orang-orang kan. Kalau bisa saya jalan sendirian gitu lah. Jadi kalau misalnya di sini ada orang, saya nyebrang, jadi jalan suka zigzag gitu. Dan entah orang itu kesinggung karena saya ngerasa saya ngehindarin atau gimana, intinya dia nungguin saya dan terakhir gitu loh, kayak denger sih. Dan dia juga ngomongnya agak mumbling gitu juga, dan karena saya pakai headset kan, jadi saya nggak begitu ngedengar juga, cuman dia kayak nungguin gitu. Dan pas saya lewat baru kayak hey gitu, kayak entah dia ngomong apa, tapi orang-orang sih ngeliatin, tapi cuma ngeliatin. Saya bener-bener kayak lirik-lirik sedikit, karena memang ini harus hati-hati banget. Jadi kalau misalnya kamu ke New York, terutama kalau misalnya kamu ngelihat ada yang orang-orang agak mencurigakan, itu kamu mendingan hindarin, jangan ngeliat, jangan ngelirik, apalagi bener-bener kontak mata, karena itu yang nge-trigger mereka untuk malahan gitulah gitu, untuk malahan kamu gitu. Jadi hindarin kontak mata sama sekali, kalau bisa hindarin aja gitu. Jadi ya kayak gitu, saya jalan lebih cepat. Jadi ya saya jalan lebih cepat, saya lirik-lirik, ternyata alhamdulillah dia cuma ngikutin sedikit dan balik lagi gitu. Jadi ya begitu, itu pertama. Terus yang kedua, kejadiannya sama lagi kayak gitu. Jadi saya jalan, ada yang nungguin gitu, ada yang nungguin ngeliatin gitu dari ujung, saya ngehindar gitu. Terus dia ya cuma nakut-nakut kayak wow gitu, kayak gitu-gitu. Saya sih ngerasa ini kan emang kayak menyebar teror gitu kan ya, ceritanya media-media ini. Dan orang-orang ini ya mungkin entah mabuk entah apa gitu, saya nggak tahu lah pokoknya. Jadi tahu kalau misalnya kita takut, apalagi saya gitu kan, ketahuan banget. Saya kan ngindar gitu, kalau ada orang saya ngindar zigzag gitu. Tapi ya saya ngeri juga gitu, karena kalau di media itu kan kesannya unprovoked gitu kan, kayak benar-benar nggak ada angin, nggak ada hujan, main dorong, main pukul gitu. Jadi ya saya berusaha ini aja, ngehindarin nghindarin orang kalau jalan gitu.
Jadi kalau misalnya ada orang kesini, saya kesini, kalau ada orang kesini, saya kesini, yang kayak gitu-gitu. Dan entah orang-orang jadi malah kesinggung, entah orang-orang malahan jadi tahu saya takut. Tapi ya serba salah, saya sih ngerasa akan saya lakuin kayak gitu terus gitu, kesiagaan saya kayak gitu. Terus apakah bikin saya takut keluar gitu? Kemarin kalau boleh jujur saya sempet takut keluar. Anak saya lagi spring break. Hai. Tapi masa iya dia di rumah terus gitu kan? Palingnya kita ke taman. Kemarin persis kita ke taman, saya sempet ngeliat video yang terakhir di New York di Hell's Kitchen gitu. Ada nenek-nenek umur 65 tahun didorong, diinjek gitu kan. Aduh, astagfirullahaladzim, semoga itu baik-baik aja. Saya malahan sempat kayak langsung stres gitu, apakah makin apakah ini akan makin parah atau gimana ya. Saya ngeri karena bahkan itu udah ke New York kan. Perlu kamu tahu, sebelum ini gitu di New York itu benar-benar saya ngerasa aman gitu loh, karena memang campuran orang-orang sini tuh campuran dari berbagai negara kan. Jadi nggak ada orang yang benar-benar sendirian minoritas gitu, karena banyak minoritas di sini gitu, campur dari sana gitu. Jadi selama ini sih sebelum berita di media-media ini heboh, saya ngerasa nyaman banget di New York gitu, ngerasa aman banget di New York. Mommy, what is my son next wax? Find it. I don't know. Jadi ya begitu. Tapi ya semenjak kondisi gini kan kita nggak tahu ya sebenarnya ini latar Mommy, belakang. I need some help. Nggak tahu, find it yourself please. Okay. Jadi ya saya kan nggak tahu sebenarnya ini latar belakangnya apa atau ada apa gitu ya. Saya nggak ngerti lah teror ini. Ya saya terus siaga gitu. Kemarin saya benar-benar sempat pusing ya ngebayangin di sini. Dan kemarin tuh sebelum saya berangkat gitu, tadi saya mutusin, suami saya juga mulai agak-agak khawatir gitu kan pastinya. Suami saya kan WFH kan, jadi di rumah aja dan nggak bisa ikut kita. Sempat bilang kayak jangan pergi apa gimana, terserah kamu gitu. Tapi ya mulai ngeri. Tapi akhirnya saya mutusin untuk keluar juga gitu, bareng anak saya ke Roosevelt Island. Alhamdulillah temennya juga mau ikutan karena kita piknik di sana. Dan sepanjang perjalanan ya saya alhamdulillah nemuin New Yorker yang saya kenal gitu, yang saling ngebantu, terutama ketika ibu dan anak. Sepanjang jalan sampai pulang saya banyak dibantu untuk ngangkat stroller, ngambilin bola, bukain pintu gitu. Dan semuanya berbagai warna kulit, berbagai umur, berbagai kepercayaan, itu kan memang tumplek di sini. Dan semua saya temuin setiap harinya kan. Saya akhirnya mutusin keluar, itu saya benar-benar bersyukur sih. Jadi karena saya jadi tahu yang di media itu saya yakin pastinya ada gitu, bahkan katanya hampir setiap hari di mana-mana gitu, di berbagai state. Cuman ya nggak semua orang kayak gitu, nggak semua orang nyakitin orang lain gitu, nggak semua orang apa ya, kayak kerasukan gitu menurut saya sih, karena memang aneh banget kan. Jadi nggak semua orang gitu, masih banyak banget orang baik, masih banyak banget orang yang emang saling peduli, masih banyak banget orang yang apa ya, yang normal gitu. Tapi tetap selalu siaga. Bahkan suami saya pun mau mesenin saya kayak pepper spray gitu untuk jaga-jaga kan, pastinya kondisi lagi kayak gini dan kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi ya balik lagi ujung-ujungnya siaga. Saya akan tetap jalan zigzag kalau misalnya ada orang, tapi ya percaya kalau misalnya insya Allah kondisi akan makin baik. Karena teman-teman Asia juga makin bersuara kan, dari rally, dari perwakilan masyarakatnya, semuanya mulai bersuara. Dan banyak banget orang yang ngedukung juga gitu, dari berbagai warna, dari segala macam ras, pokoknya gitu-gitu. Intinya semua saling mendukung, makin erat, makin kuat. Jadi harapannya ke depannya makin baik, makin aman, balik lagi nyaman kayak dulu gitu. Tapi ya untuk sekarang buat saya pribadi, saya akan terus jaga-jaga, saya akan terus siaga. Kalau emang nggak harus banget keluar gitu, ya saya nggak keluar, ya sama lah, karena masih kondisi pandemik juga kan. Vaksin saya belum. Nanti untuk umur 30 plus itu bulan April insya Allah semua bisa mendaftar. Tapi ya sekarang berarti kan kondisinya sebenarnya sekarang masih pandemik. Jadi ya kalau nggak perlu banget keluar, ya nggak keluar. Terus ya siaga, lihat kanan kiri. Terus kalau misalnya di subway gitu, saya selalu yang nggak di pinggir
pinggir, tapi saya selalu di tengah. Kalau bisa belakangnya kayak ada dindingnya gitu, ada mapnya, jadi saya nempel di dinding belakang. Ya jaga-jaga aja sih, ya itulah yang saya lakuin gitu selama ini, semenjak mulai ada isu-isu kayak gini lah. Karena ya ketika di luar ya kita yang bisa kita lakuin cuma doa dan jaga diri kan. Jadi ya gitu, ya begitulah gitu. Minta doanya benar-benar. Saya yakin setelah ini semua akan jauh lebih baik gitu, karena memang Amerika itu menurut saya agak-agak kompleks dengan historinya dan sebagainya. Tapi tahun lalu Black Lives Matter, kalau kamu dengar, itu bersuara gitu kan, jadinya insya Allah kedepannya akan lebih baik. Dan tahun ini Asian yang bersuara di sini, jadi ya harapannya benar-benar kedepannya semuanya lebih baik, dan semoga dalam fase perbaikannya itu kita semua selamat lah. Ya, intinya sih saya coba terus positif aja, dan terus berdoa. Mohon doanya buat teman-teman dimanapun berada, dan saya pun ikut berdoa untuk kita semua juga. Tuh, ya begitulah. Oke, kalau begitu ya segitu aja update-nya gitu ya, sharing dan update dari New York tentang kondisi sekarang ini. Kalau masih ada yang mau ditanya-tanya bisa di komen. Mungkin nanti saya bisa bikin video selanjutnya atau saya jawab komentarnya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like videonya. Sampai ketemu lagi. Hi, I feel young. I have that.